Perkenalkan, nama saya Indrianti. Sekarang, saya mau membahas suatu kejadian yang sedang hangat jadi perbincangan masyarakat, di mana kejadian ini hampir terjadi di seluruh dunia dan berhasil menghebohkan dunia. Kejadian apakah itu? Ya, itu adalah virus corona, di mana dari akhir tahun 2019 hingga saat ini, dunia kesehatan sedang dihebohkan dengan adanya virus ini. Di mana pertama kali diketahui virus ini menyebar di kota Wuhan, China, dan hingga saat ini sudah menyebar ke berbagai dunia. Jadi, virus corona adalah virus yang berasal dari hewan, tetapi bisa ditularkan kepada manusia. Dan di manusia, virus ini akan menyebabkan gangguan saluran pernafasan, baik itu saluran pernafasan atas maupun saluran pernafasan bawah. Dari mulai yang ringan seperti flu-flu, batuk, hingga yang parah seperti pneumonia, bahkan bisa menyebabkan kematian. Pemirsa, Presiden Joko Widodo mengonfirmasi ada 2 orang Indonesia yang positif terjangkit virus COVID-19. 2 orang ini berinteraksi dengan warga negara Jepang yang sempat masuk ke wilayah Indonesia. Kedua WNI yang terinfeksi COVID-19 adalah ibu berusia 64 tahun dan anaknya yang berusia 31 tahun. Presiden Jokowi mengumumkan ada 2 orang di Indonesia yang positif terjangkit virus corona di Istana Kepresidenan Senin tadi. Menurut Presiden, 2 orang yang positif terinfeksi COVID-19 sempat melakukan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Warga negara Jepang itu terdeteksi virus COVID-19 setelah meninggalkan Indonesia dan tiba di Malaysia. Pertama kali mengumumkan adanya virus corona ini pada tanggal 2 Maret 2020. Dan sampai saat ini kasus corona ini terus bertambah. Dan virus corona bisa melalui beberapa cara. Seperti yang pertama yaitu udara, di mana apabila udara tersebut telah terkontaminasi atau terpapar oleh virus corona. Yang kedua yaitu melalui kontak fisik secara langsung, seperti berjabat tangan atau bersalaman. Yang ketiga yaitu apabila kita menyentuh benda yang mana benda tersebut telah terkontaminasi oleh virus itu dan kita menyentuh bagian mata, hidung, ataupun mulut kita tanpa cuci tangan. Yang keempat yaitu kontaminasi tinja, di mana penyebaran ini sangat jarang terjadi karena berhubungan dengan kotoran. Tetapi bisa saja itu terjadi, seperti apabila kita mempunyai hewan dan pada saat itu kita membersihkan kotoran hewan tersebut tanpa sepengetahuan kita di dalam kotoran tersebut mengandung virus corona. Virus corona ini mempunyai beberapa gejala seperti batuk, hidung berair, sakit kepala, sakit tenggorokan, demam, tidak enak badan secara keseluruhan. Tetapi, kalian tidak perlu panik karena kalian mengalami hal ini. Bisa jadi hal itu adalah flu biasa. Tetapi, apabila hal tersebut terjadi secara berkepanjangan dan sebelumnya kalian telah berpergian ke daerah yang telah terkontaminasi oleh corona ini, kalian bisa memeriksakan diri ke rumah sakit terdekat. Dan virus corona ini lebih mudah untuk menyerang orang-orang yang telah mempunyai riwayat penyakit jantung, orang-orang yang mempunyai daya tahan tubuh lemah, anak-anak balita, dan juga lansia. Karena semakin merebaknya virus ini di Indonesia, pemerintah pun menghimbau masyarakat untuk melakukan social distancing. Di Surabaya sendiri, pemerintah telah mengupayakan berbagai hal seperti menyiapkan fasilitas cuci tangan di berbagai titik di Surabaya, menghentikan kegiatan Car Free Day, penyemprotan disinfektan, melakukan physical distancing, dan juga memperketat adanya pendatang dari luar Surabaya. Para penduduk Surabaya pun juga berinisiatif untuk membantu memerangi COVID-19 ini. Contohnya yang dilakukan oleh warga Made RW 2. Di mana mereka juga membatasi adanya pendatang. Selain itu, mereka juga melakukan penyemprotan disinfektan, membuat disinfektan, dan juga membagikan disinfektan ini. Nah, hingga saat ini,
per 10 April 2020 di Indonesia sudah ada 3.512 orang terkonfirmasi corona, 282 orang dinyatakan sembuh, dan 306 orang meninggal dunia. Untuk mencegah penularan virus corona ini, kita bisa melakukan beberapa cara, seperti sering-sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, tidak menyentuh bagian mata, hidung, dan mulut ketika belum mencuci tangan, memakai masker ketika hendak keluar rumah, dan mandi ataupun berganti pakaian setelah beraktivitas di luar. Memakan makanan yang bergizi dan juga vitamin agar stamina tubuh kita tetap terjaga. Menghindari kontak langsung dengan hewan untuk sementara, baik itu hewan liar maupun hewan peliharaan. Menggunakan etika batuk dan bersin yang baik, di mana ketika kita batuk ataupun bersin, kita tidak menutupnya dengan telapak tangan tetapi menggunakan bagian siku. Yang selanjutnya yaitu menghindari untuk menggunakan transportasi umum terlebih dahulu. Virus corona ini memberikan dampak yang sangat besar. Misalnya saja di Indonesia, ada pihak yang merasa dirugikan dan juga ada pihak yang diuntungkan. Pihak-pihak yang dirugikan ini misalnya adalah para pedagang dan juga ojek online, di mana pada saat ini konsumen mereka sepi karena para konsumen enggan untuk keluar rumah. Karena pada saat ini semua kegiatan bisa dilakukan dari rumah, mulai dari bekerja dari rumah secara online, bersekolah secara online di rumah, dan juga beribadah dari rumah. Dari banyaknya orang yang merasa dirugikan tersebut, ada pihak-pihak yang memanfaatkan hal ini untuk kepentingan pribadi, seperti mereka-mereka yang menimbun masker dan juga hand sanitizer untuk dijual kembali dengan harga yang berkali-kali lipat, di mana seharusnya hal ini tidak perlu terjadi dan tidak sepatutnya untuk terjadi, karena saat ini kita semua sama-sama membutuhkan benda tersebut dan kita harusnya saling bahu-membahu untuk membantu sesama agar kita semua terhindar dari virus corona ini. Beruntungnya masih banyak pihak yang ingin membantu, misalnya saja para artis dan juga selebgram, yang mana sekarang mereka sedang menggalang donasi untuk memerangi COVID-19 ini. Contohnya adalah yang dilakukan oleh Najwa Shihab, di mana ia melakukan penggalangan dana dengan konser musik daring yang menggandeng deretan musisi tanah air dalam acara bertajuk Konser Musik di Rumah Aja. Dana yang terkumpul sudah mencapai 189 juta dari target 1 miliar. Yang lain ada Rachel Fenya, yang menjadi selebgram pertama yang melakukan penggalangan dana untuk COVID-19 ini. Ia berhasil mengumpulkan dana sebesar 6,5 miliar dari target 7 miliar. Dan masih banyak lagi artis dan juga selebgram yang melakukan hal yang sama. Sekian penjelasan dari saya, semoga yang melihat bisa mendapatkan manfaat dan juga virus ini segera berlalu dari negara kita. Tetap semangat dalam menjalankan semua aktivitas dan tetap jaga kesehatan, sering-sering mencuci tangan dan atau menggunakan hand sanitizer. Sekian dan terima kasih.